itu akan diterima secara baik sekali, berarti lamarannya itu diterima. Kalau mereka yang datang itu dijamu dengan umba-umba, diganti dengan kata apa naik doi. Jadi hilang itu makna apa lasa dan apa kajarre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat berbahagia sekali dan alhamdulillah sekali kita bisa berjumpa lagi, Prof, di channel YouTube Profesor Aminuddin Saleh. Dan tentunya bersama narasumber kita, bersama guru besar kita, Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh, SH, MH, KRM, Patoto. Sudah berapa kali podcast ini, Prof? Nama itu memang panjang sekali, Pak. Butuh konsentrasi untuk menyebutkan nama itu. Ada yang berbeda tentunya, Prof, di podcast kita hari ini, bahwa lokasi kita sekarang, kan kemarin kita selalu podcast di Balak Baraka Karigalesong, dan sekarang kita di AS Center. Ini AS Center. Gedung AS Center ini. Sebetulnya di sini ini kantor pusatnya Yayasan Aminuddin Saleh. Di sini tempatnya. Di sinilah ini semua aktivitas ini ini 10 tahun lebih yang lalu dilakukan di sini. Oh, dari 10 tahun lalu. Pembinaan anak-anak kurang mampu, ya, anak-anak nakal. Kita lakukan di sini. Mereka kita kumpulkan ini Doni bersaudara. Ini setiap hari Ahad itu, Sabtu Ahad itu kita buat kegiatan di sini. Kemudian ternyata diminati banyak orang, ya. Betul. Ada organisasi mahasiswa bikin proyek di sini. Jadi mereka datang mengajari anak-anak kami. Kemudian kegiatan-kegiatan Fakultas Hukum misalnya di sini juga, Prof. Dulu ada kegiatan anti korupsi, itu mereka lakukan di sini. Kemudian ada kegiatan pantun, saya diminta sebagai pembina, dilakukan di sini. Jadi banyak kegiatan. Banyak sekali aktivitas dulu yang pernah terjadi. Alhamdulillah. Jadi orang-orang di kampung itu kalau mau jadi apa, misalnya mau jadi bupati, mau jadi pemimpin lah, ya, datang di sini. Mau jadi apa, datang. Kita bertukar pikiran di sini, bertemu dengan masyarakat Takalar, masyarakat Galesong, bertukar pikiran di sini. Di sini. Awalnya itu di sini. Balak Baraka kayak ini kan. Berarti Balak Baraka itu di bawah Yayasan Aminuddin Saleh. Di sini kantornya, Prof. Di kantor pusatnya di sini. Inilah di tempat kita ini. Semua aktivitas ini, karena ini kantor ruangan kerja saya sama ibu ketua yayasan ini juga berkantor di sini. Jadi Doni juga berkantor di sini dengan teman-temannya. Tentunya banyak sekali sejarah, Prof, yang terjadi di sini. Alhamdulillah. Jadi ini juga baru dapat minta order dari anak bungsu ini, karena dia bilang minta untuk satu kamar ini untuk dijadikan markas belajar dengan teman-teman. Ya silakan dipakai, karena rata-rata di sini ini yang menghuni ini adalah calon dokter ahli. Itu semua ada 10 kamar lebih ini, itu calon dokter ahli semua. Luar biasa sekali memang ini tempat ini, Bro. Terlepas dari situ, Prof, tentunya kita hadir lagi di sini untuk seperti biasa membahas topik-topik atau membahas budaya suku Bugis dan Makassar, ya. Ada yang selain dari Coto Makassarnya, Prof, terkenal di Sulsel. Tentunya yang paling selalu dicerita itu oleh orang-orang di luar adalah tentang pernikahannya, tentunya. Perkawinan. Karena Makassar itu terkenal dengan itu juga, dengan budaya pernikahan yang boleh
sebagian unik, ya? orang, sebagian orang berpersepsi rumit, tapi sebenarnya ini unik untuk kita Unik, ulas, Prof. Ya, sangat unik. betul sekali. Kalau di Barat, Prof, orang baku suka ketemu Ya. langsung menikah. Langsung menikah, masuk Iya, gereja, selamatan, betul. Nikah dia. Berarti tidak terlalu banyak tahapan. Tidak terlalu banyak tidak ribet. tahapan. Saya ini kebetulan banyak berteman dengan Iya. orang Barat ya. Waktu saya kawin, Iya. pas sapiku itu orang Barat, Orang Barat. Amerika. Jadi banyak juga dapat cerita dari mereka. Iya. Iya. Itu kalau di Barat dan di daerah-daerah lain, Prof. Nah, kalau di Makassar bagaimana? Kalau ada orang ketemu baku suka, apakah bisa langsung menikah atau bagaimana, Bro? Wah. Bisa mungkin dijelaskan Ini sedikit? panjang ceritanya Iya. ini. Iya, silakan. Jadi buat orang Makassar, Iya. buat orang Bugis, buat orang Timur ya, perkawinan itu bukan hanya urusan dari yang bersangkutan yang mau kawin ya, Ya, urusan dua belah laki-laki pihak, dan ya. orang perempuan. Itu banyak sekali yang terlibat, makanya itu ada berbagai tahapan Iya. yang harus dilewati karena itu menjadi urusan itu yang saya katakan tadi, saya ulangi, betul Zulkifli tadi katakan bahwa bukan hanya urusan yang mau kawin saja laki-laki dan perempuan, tetapi menjadi urusan orang tuanya, Orang tua. menjadi urusan saudaranya, menjadi urusan pamannya, menjadi urusan neneknya kalau masih hidup, Iya. menjadi urusan agama, Iya. menjadi urusan hukum. Iya. Banyak sekali, sekali. yang terlibat di situ, dan semua itu baru bisa dilakukan secara baik kalau semua urusan itu selesai dengan baik ya. Iya, betul. Kalau kita pikir-pikir memang betul sekali baru kita bilang. Banyak yang harus dilibatkan, banyak urusan yang harus diselesaikan. Iya. Katakanlah tentu saja mereka berdua sepakat. Oke. Tetapi karena ini adalah urusan keluarga, apakah orang tua sepakat? Iya. Kemudian ini urusan adat juga ya. Iya. Ini kan terutama dulu, sekarang itu mulai berkembang ya. Dulu masih diperiksa dulu KTP-nya. Iya. Bukan maksudnya bahwa dia tinggal di mana, tetapi yang dimaksud dengan KTP ini ialah turunan dari mana dia. Itu kronologis dari turunannya. Apakah jangan sampai terutama laki-laki yang mau datang itu berbeda KTP dengan perempuan yang akan mereka datangi itu. Itu kasarnya. Iya. Saya mau periksa dulu KTP-nya. Maksudnya itu mau periksa bagaimana derajat kebangsawanannya, katakanlah seperti itu, asal usulnya dan sebagainya. Iya, betul. Tadi kita sampaikan bahwa pernikahan itu bukan cuma urusan kedua mempelai, tapi akan menjadi urusan keluarga, masyarakat, negara, tentunya agama juga. Ya. Di masing-masing ini porsi keluarga, porsi orang tua, porsi masyarakat, dan porsi negara, bagaimana itu proporsinya dalam? Semua menentukan. Semua menentukan. Semua menentukan. Jadi kalau katakanlah misalnya, walaupun mereka sudah baku suka, tetapi kalau orang tuanya keberatan, itu bisa menjadi halangan. Betul. Itu bisa menjadi halangan. Katakanlah mereka sudah seperti adat setempat, adat di masyarakat setempat, katakan bahwa tidak boleh terjadi seperti itu karena itu bisa menjadi halangan besar. Tetapi orang tua kita kan selalu bijak. Selalu bisa menyelesaikan segala persoalan secara baik, secara musyawarah, secara harmonis. Itu yang terpenting, terutama masyarakat hukum adat itu penyelesaian segala permasalahan secara harmonis. Iya, Prof. Dan ketika kedua mempelai ini anggaplah sudah buku suka, sudah mau menikah, apakah bisa langsung dilamar?
ini, ini pertanyaan yang biasa banyak dilakukan, terutama ini apa laki-laki ya. Kalau sudah tidak sabar, woi saya langsung datang melamar saja karena betul. Jangan dulu. Oh, jangan dulu karena ada tahapan. Oh, ada tahapan. Jadi tahapannya itu yang pertama ini yang sudah banyak tidak banyak lagi dilakukan pada masa sekarang. Yang pertama itu, ini yang saya mau tegaskan kepada Ananda Zulkifli, bahwa yang aktif dalam perkawinan di Makassar dan Bugis itu adalah pihak laki-laki. Itu pihak yang laki-laki. Itu yang menunjukkan aktivitasnya, yang memperlihatkan aktivitas. Yang pertama itu yang dilakukan ialah acini rorum. Saya tidak tahu ini acini rorum, tetapi kalau di bahasa Indonesia kan mau melakukan survei tentang kecenderungan. Ini coba kecenderungan bagaimana. Jadi ini ada seperti operasi senyap dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk melihat bagaimana sebetulnya perempuan ini, calon mempelai perempuan ini atau keluarganya itu kecenderungannya mau kemana dia. Karena kita disurvei, tapi senyap dia tidak ketahuan. Betul. Jadi dia lihat dulu, dia lihat perangnya kira-kira, siapa tahu rorong artinya kecenderungan seperti itu, rorongnya ini kepada orang lain. Syukur-syukur kalau ada kecenderungan kepada pihak laki-laki ini, sehingga tim survei ini melaporkan bahwa berdasarkan operasi senyap yang dilakukan, pihak perempuan itu dan keluarganya itu ada kecenderungan kepada kita seperti itu. Acini rorong dulu ini survei. Jadi sebelum melamar ada dulu acini rorong. Belum. Setelah itu apa lagi sudah acini rorong? Ini juga belum langsung melamar. Oh, belum. Tahapan berikutnya itu ialah jangan-jangan. Jangan-jangan. Dalam bahasa Bugis biasa disebut dengan manu-manu. Oh, manu-manu. Ini sudah tidak terlalu senyap lagi. Betul. Katakanlah keluarga pihak laki-laki ini datang pagi-pagi bertamu, minum kopi, dijamu dengan kopi, cerita-cerita di situ. Sesama keluarga. Tentu ini sudah ada sinyal sebelumnya bahwa kira-kira dia datang ini jangan-jangan ini itu sehingga pada saat mereka itu bercengkrama itu sudah mau mulai memperlihatkan itu bahwa sinyal yang dilemparkan oleh pihak laki-laki itu tertangkap oleh sinyal keluarga dari pihak perempuan, sehingga pihak laki-laki ini sudah bisa melaporkan kembali bahwa alhamdulillah sepertinya utusan jangan-jangan ini diterima oleh pihak perempuan. Betul. Berarti ini orang-orang tua kita dulu, Prof, dalam menentukan pernikahan itu memang boleh dikata dia selektif dan bisa dikata dia penuh simbol dalam aktivitas itu ya. Simbol sangat arif sangat bijaksana. Nanti setelah acini roro jangan-jangan ini baru mulai lamaran. Dalam bahasa Makassar disebut dengan asuro. Asuro itu artinya melamar. Tetapi asuro itu dalam bahasa Makassar artinya menyuruh seseorang. Ada utusan ada duta yang dikirim oleh pihak laki-laki itu kepada keluarga pihak perempuan untuk sebetulnya melakukan lamaran secara resmi. Baru masuk ke lamaran ini. Baru melamar. Belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Belum tentu, karena walaupun ini dua tahapan sebelumnya ini boleh dikata sudah ada angin baik, tetapi
dalam cerita-cerita itu pendahuluan itu tentu itu yang saya katakan bahwa pihak perempuan ini sudah tahu bahwa ini orang datang melamar. Iya. Kemudian sudah ada ada gejala-gejala sebelumnya bahwa ada kekhawatiran, katakanlah seperti itu, bahwa siapa tahu lamarannya ini tidak diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kekhawatiran jangan sampai terjadi bahwa pihak laki-laki ini akan diusut KTP-nya ya, diusut garis keturunannya sehingga bisa menjadi persoalan. Itu datanglah. Kemudian pada saat dia kemukakan itu diterima secara simbolik. Diterima secara simbolik. Ya, betul. Sebentar kita bahas simbolnya, Prof. Ya, itu simbol. Biar penasaran dulu. Kita proses lamaran, ya kan? Proses lamaran. Apakah langsung ada transaksi di situ? Belum. Oh, belum ada. Jadi tadi ada kue simbol. Iya. Jadi simbol itu kalau seorang laki-laki itu datang melamar, itu akan baik sekali. Itu akan diterima secara baik sekali, berarti lamarannya itu diterima. Kalau mereka yang datang itu dijamu dengan umba-umba. Dijamu ya. Begitu dijamu dengan umba-umba, keluar itu umba-umba. Kikadok mi. Sebetulnya itu secara simbolik bahwa lamaran ini diterima. Kenapa umba-umba? Sebetulnya nanti akan ada episode tersendiri mengenai umba-umba, mengenai kue ya. Kemudian yang kedua itu kekhawatiran jangan sampai wah ini kan was-was ini, deg-degan ini. Jangan sampai diusut kita punya keluarga itu, siapa ayahnya, siapa neneknya, dari kampung mana. Jangan sampai diusut seperti itu. Kemudian keluar kue yang kedua. Kue simbolik yang kedua. Kue apa itu? Bandang-bandang. Kue itu bandang-bandang, saya tidak tahu dalam bahasa Bugis apa. Kayaknya. Ya, bandang-bandang. Coba kalau kita perhatikan itu bandang-bandang, itu kue yang seperti benang yang dijalin, seperti kusut itu. Disodorkan itu. Sebetulnya ini simbol bahwa keluarga dari yang datang melamar ini tidak akan diusut tentang kebangsawanannya, tentang siapa orang tuanya. Orang yang laki-laki yang datang melamar ini akan diterima seutuhnya. Tanpa mengusut itu aliran keluarganya dan berarti ada simbol-simbol itu. Ini simbol. Jadi walaupun ini orang tidak berbicara bahwa lamarannya diterima, tetapi ini simbol bahwa diterima. Dan ini merasa gembira sekali, walaupun tentu ada pembicaraan, saya melamar, saya diterima dan sebagainya. Ada simbol yang ketiga ini yang sangat dihindari. Kalau umba-umba ini tidak keluar, kalau bandang-bandang ini tidak keluar. Yang kedua adalah ubi rebus. Ini hati-hati. Warning ini warning bahwa waduh, ini apa ini yang keluar? Kue ubi. Itu dalam bahasa Makassar disebut dengan lame kayu. Itu bisa diplesetkan lame kau. Ubi itu adalah tanaman yang memakan dirinya. Jadi kalau dia itu besar, dia sudah berumbi, kemudian dibiarkan tumbuh, dia akan makan itu lagi umbinya itu, sehingga itu adalah simbol keluarga yang tidak baik. Kalau umbi. Kalau itu keluar, itu berarti harus negosiasi ulang ini. Ada sesuatu yang betul. Berarti ini bisa jadi perhatian ini buat viewers kita, Prof. Jadi kalau ada yang pergi melamar terus dapat ubi kayu, jangan tanya dulu, pulang dulu.
Sebaliknya kalau datang yang keluar umpa-umpa benang-benang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertanda baik ini. Berarti kalau dapat ubi kayu, stop dulu, pulang dulu. Pulang dulu, baru Kirim lagi susun utusan. strategi baru. Bahaya Mas, simbol. Ternyata ini kelebihannya orang-orang tua kita dahulu, Iya, Prof. iya. Dia menyampaikan makna Secara sesuatu simbolik. secara simbolik. Iya. Dan sangat santun. Dia Sangat sangat santun. santun, tidak menolak, tidak apa. Dia mengeluarkan simbol seperti ini. Sangat luar biasa sekali. Ada tahapan lagi, Prof, untuk ini pernikahan. Tahapan itu jadi setelah lamaran itu Iya. diterima, alhamdulillah ya. Mulai itu tahapan berikutnya. Ya. Jadi ini namanya asuro. Kemudian tahap berikutnya itu adalah apa nasa atau apa kajarre. Apa yang dipaknasa, Ya. apa yang dipakajarre adalah hasil pembicaraan pada saat melamar. Disitulah ditentukan itu hari hanya ya. Apakah dilakukan pada tahun itu, Ya. pada bulan kapan, dan hari H. Semua ini dibuat juga secara simbolik. Jadi pada saat apa nasa itu, Iya. itu banyak kue itu ya disiapkan itu. Kalau saya tidak salah 12 bosara itu ya. Iya. 12 atau 24 itu tergantung dari situasi dan kondisi. Iya. Itu datang di bawah itu. Kemudian ada kain ya simbolik. Jadi yang kain yang pertama itu papala tahun. Jadi tahun berapa disodorkan oleh pihak laki-laki, ini papala tahun. Kemudian ada papala bulan. Ada papala Allah. Mungkin ada papala jam dan sebagainya, itu Iya. semua secara simbolik itu, dan dijawab juga secara simbolik oleh pihak perempuan itu. Iya. Disitulah di papala tahun itu disebutkan insya Allah tahun begini, bulan begini, tahun begini. Sebetulnya ada hak dari pihak laki-laki untuk meminta Iya. tahun pelaksanaan, bulan pelaksanaan, hari pelaksanaan. Ada hak dari pihak laki-laki. Tetapi yang menentukan adalah pihak perempuan. Jadi ada negosiasi di sini, ada konsep yang disodorkan laki-laki, tentu dibicarakan, Iya. tetapi penentu yang terakhir adalah pihak perempuan. Ya, ya, ya. Seperti itu. Berarti sudah proses itu tadi, Prof, yang Jadi apa kajarre? apa kajarre? Apa kajarre itu dalam bahasa Bugis bisa disebut dengan mapetuada. Oh. Jadi Di situ hari memang keputusan. Petuada namanya. Mapetuada. Itu apa kajarre? Iya. Empat nasa dalam bahasa Makassar. Nah, ya di Petuada memang itu sampai sekarang ya, Prof. Di Petuada diatur tanggal, diatur Di situ, semuanya. di situ Betul. mapetuada apa nasa apa kajarre itu betul-betul. Iya. Apa nasa itu apa kajarre mempererat itu Iya. keputusan yang telah dilakukan pada saat melamar. Melamar Pak Duta. Iya. Jelas bukan ubi kayu, udah ada apa, Prof? Ya sudah, itu Petuada, Prof. Dia lanjutnya ke Ini ada tahapan. ya ada tahapan lagi. Tahapan berikutnya Petuada di kalangan Makassar, Iya. perkawinan Makassar itu ada tahapan-tahapan semacam ritual. Jadi yang pertama itu adalah apasili. Apa sih? Apasili biasa disebut dengan ajekne bunting. Ya. Ini kadang-kadang disikapi sebagai wah, acara apa ini? Padahal apasili ini biasa disebut dengan abu-bu ya. Abu-bu itu intinya itu untuk menghilangkan sial ya. Yeah. Jadi saya lihat itu ada rambutnya dicabut Yeah. apa seperti itu. Tetapi kalau saya maknai, sebetulnya tuh apasili itu adalah acara untuk taharah ya, dalam Islam itu diajarkan itu para pengantin baik laki-laki maupun perempuan
bagaimana caranya mandi secara sempurna. Karena yang dihadapi ini Ya, nanti betul, kan betul. perkawinan. Betul. Kalau habis hubungan suami istri itu ada mandi, Iya. ada rukun mandi, ada yang harus diikuti itu sehingga betul-betul itu perempuan dan laki-laki itu suci ya Suci deh kembali. setelah berhubungan Betul. sebagai suami istri. Sebetulnya itu intinya. Iya. Jadi pada saat apasili ini, Iya. pada saat cemeboting ya, Iya. mandi pengantin biasa disebut dengan bobo, sebetulnya intinya di situ. Disitulah kearifan para leluhur kita Iya. menyerap itu ya, Iya. menyerap agama, khususnya agama Islam itu, syariat Islam itu untuk diterapkan ke dalam perkawinan ini, sehingga insya Allah perkawinan itu menjadi baik ya, dilakukan secara baik. Iya. Jadi itu namanya Apasili. apasili. Setelah apasili, Prof, apasili selesai, Biasanya malamnya itu, Iya. malamnya itu itulah yang biasa disebut dengan mata-mata koronti. mata-mata koron tinggi. Mata-mata pasunrang. Biasa disebut dalam bahasa Bugis disebut dengan mapacing ya. Oh, Mapacing. mapacing. Di dalam perkawinan Makassar, Iya. suku Makassar itu sebetulnya ada dua. Pertama adalah mata-mata pasunrang untuk pengantin laki-laki, calon Iya. pengantin laki-laki, dan mata korontigi untuk pihak perempuan. Apa makna dari mata-mata pasili, mata-mata pasunrang dan mata-mata korontigi? Secara pribadi saya katakan begini. Keduanya ini, baik mata-mata korontigi maupun mata-mata pasunrang, Iya. adalah acara yang dipersiapkan untuk menyongsong besok di hari akad nikah ya. Oh, berarti 1 hari sebelum akad nikah ini, Prof? 1 hari, kalau Iya. raja-raja dulu bahkan mata-mata pasunrang, mata-mata korinti selama 7 hari. Oh, 7 hari. Kemudian ada yang 3 hari, ada juga 1 hari. 1 hari. Tapi intinya ialah besoknya itu akan dilakukan acara akad nikah. Oh, iya. Jadi pertama untuk persiapan. Yang kedua ialah bahwa mata-mata artinya melek ya, artinya tidak tidur sepanjang malam. Itu mata-mata koronti. Jadi tidak tidur sepanjang malam untuk mempersiapkan koronti gitu. Yang tidak tidur ini siapa, Prof? Semua. Oh, semuanya. Jadi baik pengantinnya maupun semua berjaga. Kenapa? Iya. Ini kan bisa menjaga. Kenapa tidak tidur? Iya. Dulu Ananda dan para viewers kita, Iya. ini luar biasa itu perjuangan dulu Iya. untuk menjelang perkawinan ini. Karena seorang perempuan itu apalagi namanya bunga-bunga desa ya. Iya. Ini banyak yang incar. Banyak yang incar. Banyak yang incar. Jadi di samping dia persiapkan untuk akad nikahnya besok, menjaga ini jangan sampai terjadi bahwa pada malam itu ada Iya. siapa laki-laki yang sangat nekat atau apa menculik, dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Justru kejadian itulah sehingga diantisipasi. Pokoknya malam itu kita tidak tidur. Jadi jagai pengantin ini. Menjaga itu pengantin mata-mata koronti. Iya. Ya, secara simbolik dikatakan upacara memberikan daun pacar. Sebetulnya hakikatnya ialah Iya. untuk menjaga jangan sampai ada yang datang menculik ini perempuan. Kemudian laki-laki. Iya. Laki-laki ini kan mata pasunrang. Pasunrang itu erang-erang, Iya. mempersiapkan erang-erang yang akan dibawa kepada pihak perempuan. Itu kan barang-barang berharga ya. Betul. Mungkin ada badik seperti ini ya, Iya. dibawa ini sebagai barang simbolik ya. Iya. Pokoknya harta leluhur, harta yang paling berharga Iya, betul. akan dibawa itu. Sekarang yang jadi harus diantisipasi ialah bagaimana supaya
satu hari itu, satu malam itu dijaga itu barang-barang. Barang-barangnya semua. Bayangkan itu mahar, Iya. emas atau apa, Betul. barang-barang berharga. Dan dulu saya masih dapati, Iya. Mas dapati itu bagaimana itu ini barang incaran orang-orang nakal ya, Betul, orang-orang betul. jahat. Itu pasti ada berharga yang akan Betul. dibawa besok, dirampok itu. Makanya itu harus siap itu. Itulah yang dimaksud dengan mata-mata pasunrang. Jadi di samping memasang korong tinggi, daun pacar itu, samping itu jaga itu. Ya karena emang hal kecil jangan sampai ini membatalkan ini acara yang dipersiapkan. Bisa batal ya? Iya. Kalau bisa batal. barang yang disiapkan barang berharga, kue, apa semua itu. Yang penting jangan calon mempelai perempuannya yang hilang yang. Itu makanya mata-mata korong tinggi makanya dijaga. Betul, dijaga ketat. Itu saya pernah kejadian itu, Iya. bayangkan itu tiba-tiba lenyap itu perempuan. Iya. Padahal tidak pernah ada pokoknya dijaga ketat itu. Betul. Tetapi rupanya ada persekongkolan orang yang menjaga perempuan itu dengan orang luar ini yang menjaga itu. Dia datang itu dia pakai pakaian lengkap, pakaian laki-laki, dan dia pakaikan itu perempuan yang mau kawin besoknya itu. Pakai laki-laki, pakai topi, pakai apa. Jadi tidak ada yang sangka bahwa ada perempuan yang lewat dari penjagaan itu, padahal itu dia itu semua yang dihindari, jangan sampai terjadi karena itu akan menjadi aib dari keluarga. Ada baru-baru ini kejadian kalau tidak salah yang berapa minggu yang lalu, Prof, di Pindrang, di mana itu yang pengantin ini kebalikannya, pengantin pirianya yang hilang. Pengantin itu bisa terjadi seperti itu. Jadi misalnya makanya mata-mata pasunrang itu dijaga juga itu laki-laki. Jangan sampai dia kemana atau apa dijaga ketat, tidak boleh keluar. Jadi ada pantangan, alasannya itu tidak boleh injak tai ayam atau sebetulnya itu alasan. Sebetulnya tidak boleh keluar Tidak rumah, boleh keluar rumah. karena aib keluarga kalau sampai mereka betul sekali. Tidak jadi perkawinan karena salah satunya hilang ya. Ya, lanjut Prof. Setelah itu, kemudian besoknya dilangsungkan akad nikah. Akad nikah. Ada prosesi khusus untuk Makassar di akad nikah. Akad nikah ini di prosesi akad nikah di samping itu yang saya katakan bahwa keterlibatan bukan hanya yang bersangkutan ya. Keluarga tetapi hukum ya. Hukum. Di situ hukum agama, hukum nasional ya. Itu berlaku bahwa kalau saya tidak salah paling tidak 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah itu sudah harus diinventarisasi ya. Betul. Siapa nama identitasnya ada para calon mempelai, kemudian siapa saksinya, siapa yang akan menikahkan, siapa yang menjadi yang penting juga yang jadi kita anggaplah ini prosesi yang sangat biasa terjadi. Yang penting juga ialah bahwa dalam prosesi akad nikah ini itu yang saya katakan ini kan biasanya dalam perkawinan itu dari dua keluarga yang berbeda. Kalau dulu makanya itu orang-orang dulu lebih suka dia kawinkan antar sepupu. Tapi sekarang ini tidak bisa dihindari. Yang kawin itu adalah katakanlah keluarga Makassar dengan keluarga Bugis. Itu kan biasa di dalam keluarga saya seperti itu. Kemudian katakanlah keluarga, pokoknya terjadi seperti itu. Syukur kalau para keluarga ini, katakanlah dari keluarga Bugis dan keluarga Makassar. Keluarga Makassar merasa, kan dia pikir, oh kami ini dari golongan bangsawan. Tetapi ini kan keluarga Bugis yang datang, oh kami juga ini golongan bangsawan. Padahal dalam perkawinan itu selalu ada keharmonisan. Jadi tidak boleh katakan, oh saya ini bangsawan Makassar, kamu bangsawan Bugis. Tidak, harus harmonis. Keluarga harmonis ini sehingga pada saat itulah
baik yang kedua ini diharmoniskan ini. Pada saat disitulah ada biasanya prosesi untuk pemberian gelar. Pemberian gelar daeng atau apa kepada salah satunya. Jadi kalau yang datang ini katakanlah perempuan dari Bugis yang didatangi ini laki-laki dari Makassar, dikasih nama daeng ini yang datang ini. Sebaliknya juga begitu kalau datang laki-laki dari bangsawan Bugis ini kemudian yang didatangi adalah bangsawan Makassar, bangsawan Bugis ini kan biasanya belum punya gelar daeng. Pada saat masuk di kalangan bangsawan Makassar ini, pada saat di situ ada prosesi anugerah gelar bangsawan. Berarti setelah dilakukan prosesi akad nikah itu. Setelah prosesi akad nikah, karena itu adalah simbol supaya kerukunan antar keluarga, antar yang bersangkutan ini tetap harmonis, tetap terjalin. Karena itu tujuan dari hukum adat sebetulnya keharmonisan. Keharmonisan. Tapi biasa Prof juga itu kalau dilihat video itu yang kalau selesai menikah lomba-lomba berdiri, apakah itu ada yang viral-viral itu Prof di dunia maya? Itu kayak pasti Karawak atau bagaimana kayak itu? Kalau di tempat lain saya pernah lihat juga seperti ada keluarga yang kawin. Saya sempat kaget, kenapa tiba-tiba ini seperti tiba-tiba berdiri. Tapi itu tidak apa-apa. Itu adalah adat yang dipraktekkan dan itu saya pikir tidak apa-apa. Normal. Kalau di Makassar biasanya tidak terjadi seperti itu. Yang terjadi itu ialah bahwa kan biasanya pihak perempuan itu ditempatkan di satu kamar. Tersendiri kemudian pihak laki-laki ini datang apa batu nikah namanya. Jadi setelah akad nikah itu diresmikan itu diantar oleh keluarga dari laki-laki itu untuk datang ke kamarnya perempuan untuk menyampaikan bahwa akad nikah itu telah selesai dan perempuan ini telah resmi menjadi istri dari laki-laki dan laki-laki ini resmi menjadi suami dari perempuan, itu namanya apa batu nikah. Ini kadang-kadang pada saat mau masuk apa batu nikah itu biasa kan di kamar tertutup mau masuk apa batu nikah. Biasanya itu androm bunting yang menjaga perempuan. Dulu mana kuncinya? Padahal kuncinya ada di situ. Maksudnya itu kuncinya adalah harus bayar denda itu. Betul. Jadi saya itu pengalaman biasa disuruh kamu dulu antarkan dia untuk apa batu nikah. Saya lakukanlah itu dan saya sudah siapkan itu. Bawa kecil itu. Bawa kecil untuk yang penjaga pintu ini, Bro. Disusupkan di bawah pintu ini. Tapi itu semua. Itu permainan-permainan dalam perkawinan sebetulnya kita ambil positifnya sebagai untuk supaya terjadi keakraban untuk mencairkan suasana yang tadinya tegang betul. Nah, sekarang karena ramai bergurau orang seperti itu. Tapi bagaimana kita lihat sekarang, Prof? Apakah praktek yang dari dulu dilakukan leluhur kita masih bertahan sampai sekarang untuk prosesi pernikahan? Ataukah ada beberapa yang sudah tidak ada? Sebetulnya pada prinsip masih dilaksanakan. Cuma agak bergeser. Katakanlah misalnya prosesi untuk yang kita sebutkan tadi apa cinit roro, jangan-jangan, asuro, itu sering dilakukan sisa satu kali langsung 3. Betul. 3 itu. Jadi pada saat ini karena ini alasan praktis katakanlah berjauhan atau bagaimana, kalau semua tahapan itu dilakukan itu memakan waktu yang terlalu lama Apalagi kalau di Kalimantan sama Sulawesi. itu biasa terjadi. Bro. Jadi disederhanakan itu. Kemudian yang aneh saya lihat ini sekarang, ini saya itu beruntung masih dapati zaman dulu. Sebetulnya di zaman
anak-anak saya kawin juga itu masih kita praktekkan. Iya. Sekarang itu acara misalnya apa nasa, apa kajari, Iya. atau petuada. Iya. Itu diganti dengan kata apa naik doi. Jadi hilang itu makna apa nasa Iya. dan apa kajari. Betul. Karena yang menonjol itu apa naik doi, belanja. Iya. Dulu itu saudara-saudara saya yang kawin itu tidak pernah disebut itu acara apa naik doi. Saya alhamdulillah anak-anak saya juga kawin seperti itu, kita tidak disebutkan itu. Yeah. Yang disebutkan itu adalah apa nasa, apa kajarre, atau dalam bahasa Bugis disebut dengan mapetuada. Yeah. Sekarang ini seperti ada kecenderungan kita, ada kecenderungan dari banyak pihak yang menonjolkan itu apa naik doi. Saya tidak mau menilai bahwa itu tidak benar, tetapi menurut ajaran leluhur kita itu mereka tidak terlalu materialistis ya. Betul. Dengan menentukan bahwa apa naik doi itu yang ditonjolkan atau mapenre balanca itu yang ditonjolkan, tetapi apa nasa keabsahan. Betul. Ya? Karena kita ya terus itu tanggalnya, harinya, apanya semua. Betul. Jadi kalau toh akhirnya ada uang yang naik, uang belanja atau apapun juga, itu tidak terlalu ditonjolkan ya, seperti itu. Betul. Itu yang sedikit saya lihat berubah. Tapi selebihnya saya lihat pada prinsipnya dilakukan seperti itu. Tapi memang saya bisa bandingkan lebih hikmat dan lebih meriah itu acara kalau kita lakukan semua tahapan. Ya. Ketimbang kita simpelkan. Ya. Dia biasa saya lihat ada orang yang melakukan itu dia lebih heboh, lebih meriah dan lebih hikmat. Iya. Sementara kalau orang buat simpel acaranya ya begitu sih. Iya. Jadi karena itu yang dikatakan bahwa perkawinan jangan dipandang sebagai hal yang sederhana ya. Betul. Itu adalah hal yang magis, religius, itu mengandung nilai-nilai kesakralan, sehingga itu yang seperti kalau di barat misalnya, katakanlah itu hubungan antara mereka berdua saja, sehingga kalau mereka ribut ya mereka kalau di sini urusan keluarga, jadi sangat dijaga itu supaya harmonis itu, makanya tahapan-tahapan itu dilakukan sehingga menjadi hikmat ya. Betul, menjadi sekali. sangat hikmat, menjadi sakral, menjadi sesuatu yang unik ya. Dan harapannya tentunya pernikahan ini akan diridhoi oleh dilindungi oleh keluarga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cuma menjadi pernikahan yang pertama, maksudnya satu kali dan terakhir bagi masing-masing mempelai. Iya. Seperti pembahasan tanya, apalagi kan sekarang orang-orang lagi mau cepat-cepat menikah kebanyakan sekarang anak muda. Tidak itu harus melalui tahapan. Harus melalui tahapan. Jadi buat anak muda yang mau menikah, pelajari dulu tahapan-tahapannya dulu. Kalau orang Makassar, kalau seseorang laki-laki tidak katakan mau nikah, ditanya oleh orang tuanya laki-laki itu, dia bertanya, hitari dulu dapur 7 kali. Ini laki-laki biasa bilang, gampang sekali, putar 7 kali. Padahal maknanya ialah bahwa laki-laki itu sebagai pihak yang bertanggung jawab ya, harus tahu bagaimana mengelola itu dapur ya, yang ada kan dia kelola istrinya. Jangan sampai dia terjadi bahwa dia kawin begitu saja, dia tidak banyak tahu tentang permasalahan dapur ya, kebutuhan sehari-hari. Betul. Seperti itu. Iya, tentunya ini kan menjadi nasihat buat kita semua, Prof, buat semua viewers kita, dan tentunya akan menjadi pengingat kembali buat kita bahwa prosesi pernikahan dulu itu seperti ini tahapannya, dan ternyata setelah kita analisa tidak mengalami pergeseran yang sangat banyak ya. Tidak. Tetap kita lakukan sampai hari ini, karena memang ketika kita lakukan itu ternyata pernikahan itu akan lebih hikmat, lebih sakral, dan lebih diridhoi oleh keluarga dan Allah Subhanahu wa taala.
itu garis besar dari pembahasan kita, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Waktu tak. Ya, saya rasa cukup demikian pembahasan tentang pernikahan. Ini sebagai bekal juga untuk ya anak-anak muda, Prof. Supaya tidak langsung bilang mau menikah. Oh, iyalah. Dia perlu tahu bahwa untuk menikah itu ada tahapan yang Tidak ini. semudah itu langsung bilang seperti Iya. daun dipetik. Langsung bilang mau menikah. Oh, tidak semudah itu. Dan memang benar kata orang tua kita dulu, kalau mau menikah harus kelilingin dulu dapur 7 kali. 7 kali dulu Ternyata harus paham juga dulu tahapan-tahapan ini juga. Iya. Saya rasa sangat bermanfaat ini ilmu yang kita sampaikan, Prof, untuk kita semua, selain mengingatkan kita kembali tentang ritual pernikahan, tentunya juga akan menjadi bekal buat saya jika nanti mempunyai keturunan mau dinikahkan. Otomatis ini referensi ini akan saya buka, Prof. Bahwa ada ritual-ritual seperti ini, kalaupun nanti kita lupa. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.